Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang sangat saya banggakan, terutama adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam video pembelajaran materi pendidikan Pancasila. Pada kali ini kita akan bersama-sama membahas sebuah materi yang sangat kontekstual sekali, ya, sangat aktual sekali terkait dengan sistem ekonomi Pancasila. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa sistem ekonomi yang kita anut, yang Negara Kesatuan Republik Indonesia anut, adalah sistem ekonomi berbasis Pancasila, atau sering kita kenal sebagai sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana para pemikir yang pernah melonsing, ya, sistem ekonomi kerakyatan seperti Profesor Dr. Mubiarto, ya, beliau mengatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonominya Indonesia yang berbasis kepada Pancasila. Beliau mengatakan bahwa kita perlu menerapkan Pancasila dengan skema begini, ya. Saya sampaikan yang pertama, sila pertama dan kedua itu adalah dasarnya, sila ketiga dan keempat itu adalah caranya atau alatnya, dan sila kelima itu adalah tujuannya. Apa tujuan kita bernegara dan berpancasila? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita mulai pembahasan tentang sistem ekonomi Pancasila, teman-teman. Sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan tentunya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi ekonomi yaitu sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33, sebelum yang diamandemen, ya, ini saya ingin menunjukkan sebelum yang diamandemen, mengatakan bahwa yang pertama, ayat pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada beberapa ciri-ciri positif, ya, yang dimiliki oleh sistem demokrasi ekonomi. Yang pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, sebagaimana bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 sebelum diamandemen, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kelima, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memilih dalam menentukan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya. Kemudian yang keenam, hak milik perseorangan diakui, tetapi dalam batas pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian yang ketujuh, penggunaan sumber-sumber keuangan dan kekayaan negara atas permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sedangkan pengawasan dan kebijakannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Dan yang kedelapan, potensi inisiatif serta daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Nah, tapi ada juga ciri-ciri negatif yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi, teman-teman. Yang pertama, adanya sistem persaingan bebas atau free fight liberalism yang akan menyebabkan homo homini lupus, yang kuat akan memangsa yang lemah. Yang kedua, sistem etatisme yang memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendominasi perekonomian sehingga akan mematikan potensi dan daya kreasi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Yang ketiga, sistem monopoli yang memusatkan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok yang akan merugikan masyarakat secara umum. Nah,
Kita lihat di Indonesia, kita punya sistem ekonomi dengan struktur ekonomi khas Indonesia. Yang pertama ada struktur produksi nasional. Bagaimana produksi nasional bangsa kita sangat ditentukan oleh karakteristik khas atau pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia, yaitu sebagai nelayan, sebagai petani. Yang nelayan jelas di bidang maritim, ya, di bidang kelautan, kemudian ada agraris yaitu petani dan sebagainya, yang tentu di masa kini harus disesuaikan dengan konteks kekinian, makanya ada agroindustri. Kemudian kita tahu di kelautan atau maritim kita sudah mulai punya Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau sangat visioner dengan kemudian membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan. Kini juga kita punya sejak zaman Presiden Jokowi, kita punya Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Yang itu jelas kita mulai berpikir untuk mengelola, untuk banyak bergerak juga untuk mengoptimalkan apa yang kita miliki dari aspek maritim dan kelautan. Sumber daya laut, ikan, ya, terumbu karang yang bisa dimanfaatkan untuk pariwisata dan sebagainya, rumput laut dan sebagainya, itu sangat bagus jika kita optimalkan untuk kepentingan nasional. Dan jelas industri perikanan dan kemudian juga industri pertanian. Makanya pertanian tidak hanya pertanian sifatnya konvensional, tapi kita perlu untuk membangun agroindustri seperti itu. Nah, kemudian struktur konsumsi masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat kita jelas hidup di pedesaan, dengan sistem mata pencarian yang masih sangat sederhana, tapi dengan globalisasi dan juga perkembangan kemajuan zaman, jelas banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Digitalisasi, marketplace, kemudian bisnis online dan sebagainya, penjualan pun dengan cara online sudah mulai masuk bahkan ke daerah-daerah desa dan pegunungan, bahkan pesisir pantai. Oleh karena itu banyak struktur konsumsi masyarakat yang berubah, yang tentu harus disesuaikan dengan konteks kini. Itu tantangan bagi sistem ekonomi Pancasila untuk kemudian bagaimana mewadahi kemajuan sekaligus mengoptimalkan hal-hal yang spesifik yang sangat khas yang dimiliki oleh kita agar tidak hilang. Jadi koperasi sebagai sistem sokoguru perekonomian kita itu perlu tetap dikembangkan dan mengikuti pola-pola yang ada dalam masa kekinian, yang kemudian koperasi akan tetap eksis kalau kita tetap memperbaiki sistemnya, polanya, dan juga mengkontekstualisasikan dengan konteks kekinian. Kemudian juga struktur ekspor impor kita perlu betul-betul memperhatikan produksi dalam negeri, bagaimana agar layak jual, bisa bersaing dengan produk asing, baik itu di dalam negeri maupun ketika sudah keluar negeri, ya. Jadi betul-betul UMKM kita, usaha-usaha kecil menengah kita, masyarakat kita yang bergerak di bidang produksi, menghasilkan barang dan juga jasa, itu perlu disubsidi dengan pengertian yang sebenarnya. Perlu dikembangkan kemampuannya, perlu dikembangkan kreativitas dan daya ciptanya. Itu yang kemudian tadi dari struktur produksi nasional, dari struktur konsumsi masyarakat Indonesia harus betul-betul kita baca dalam konteks masa kini seperti apa. Kemudian yang keempat, struktur tenaga kerja kita. Kita perlu betul-betul mensubsidi mereka agar kemudian daya saingnya tinggi, kemampuan produktivitasnya tinggi, dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan juga kesejahteraan. Kemudian struktur investasi kita. Kita boleh menerima investasi yang banyak di berbagai bidang dengan catatan harus tepat guna, harus sesuai dengan analisis mengenai dampak dan lingkungan, serta tidak merusak lingkungan, tidak eksploitatif, dan juga menguntungkan kita sebagai sebuah negara, mensejahterakan masyarakat kita. Jadi jangan hanya menguntungkan para investor asing, ya, hanya dapat untungnya mereka tapi kita dapat ruginya. Tapi kita betul-betul harus memikirkan bagaimana mengkonstruksikan struktur investasi yang betul-betul sesuai dengan Pancasila, memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan tadi, tidak merusak lingkungan, dan juga membangun sustainability agar lingkungan kita, alam kita bisa berguna, masih bisa kita wariskan untuk anak keturunan kita. Yang berikutnya, yang terakhir adalah struktur upah dan pendapatan regional. Ini terkait dengan UMR, upah minimum regional, yang harus tetap disesuaikan dengan konteks zaman, masyarakat tetap sejahtera, para pekerja, buruh diperhatikan kesehatan, kesejahteraannya, dan kemudian diperhatikan juga masa depannya.
Nah, hal-hal seperti ini perlu ada dalam sistem demokrasi ekonomi kita yang berbasis ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus selalu menjadi rujukan utama kita dalam berekonomi, teman-teman. Jangan sampai kemudian tidak kita gunakan sebagai cara baca kita dalam menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini. Nah, kita juga harus ingat ada struktur produksi primer tadi itu pertanian dan juga maritim, serta mungkin jasa. Nah, pemerintah perlu untuk mengoptimalkan melalui Kementerian Koperasi, Ekonomi Kreatif, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Maritim dan Investasi untuk kemudian betul-betul membangun sektor produksi, struktur produksi primer kita yaitu pertanian serta maritim secara optimal. Jangan sampai ini menjadi dikesampingkan. Ya, bagaimana kemudian sistem irigasi perlu diperbaiki, yang sudah ada itu harus dioptimalkan. Kemudian juga sistem pertanian kita ditingkatkan kemampuannya, masyarakat petani kita kemudian dididik untuk lebih kontekstual dengan zaman, dan hal-hal lain yang perlu kita perhatikan dalam aspek sekunder dan juga tersier. Itu teman-teman yang bisa kita lihat. Kemudian sekali lagi, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan itu harus menjadi perhatian utama. Kemudian pertambangan dan juga bahan galian itu juga harus menjadikan kita mandiri, bisa melakukan produksi minyak dan gas secara mandiri. Kita tidak lagi tergantung pada perusahaan-perusahaan asing atau transnational corporation atau juga multinational corporation, tapi kita juga punya Pertamina yang sanggup untuk melakukan lifting yang tinggi, punya refinery atau kilang-kilang minyak yang banyak untuk memproduksi minyak secara mandiri agar kemudian harga bisa ditekan, dan untuk bangsa Indonesia kita bisa menjual minyak juga kemudian BBM dan sebagainya dalam harga yang sangat manusiawi seperti itu dan juga sesuai dengan konteks kita. Jadi pemerintah berbasis sistem ekonomi Pancasila itu menjadikan kepentingan masyarakat sebagai hal yang harus diperjuangkan secara utama. Ya, dan juga kemudian industri pengolahan, manufaktur itu tetap harus kita perhatikan, tapi dalam konteks yang tidak merusak lingkungan dan menjadi masyarakat kita menjadikan itu sebagai kebutuhan dan juga mereka bisa bergerak di bidang usaha tersebut. Kemudian konstruksi jasa, perdagangan, hotel dan restoran, perhubungan dan komunikasi, perbankan dan lembaga keuangan, serta jasa-jasa lain itu juga harus diperhatikan sekali lagi dengan berbasis dan merujuk kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi perlu dilakukan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sinergis dan dikelola oleh pemerintah dengan baik, dengan stakeholder yang banyak ya, yang itu harus selalu berkesinambungan, sustainable dan juga saling berhubungan, berdiskusi, melengkapi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembangunan nasional dalam konteks sistem demokrasi ekonomi berbasis ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan itu merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam upaya melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang agar kemudian betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Harapannya seperti itu, idealnya demikian. Tujuan pembangunan nasional kita tahu ya, yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu mengatakan bahwa membangun manusia Indonesia yang seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita saat ini menghadapi masalah yang banyak teman-teman, mulai dari kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, keterbatasan kesempatan kerja, kekurangan modal, dan pemerataan pendapatan. Jadi tugas pemerintah dan kita ini sangat berat. Oleh karena itu, jika kita kembali membuka dan juga mempelajari, menyelami dan memahami, serta tentunya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, harapannya problem-problem seperti kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, keterbatasan kesempatan kerja atau lapangan kerja yang terbatas, kekurangan modal, dan pemerataan pendapatan yang masih ada kesenjangan di dalamnya itu bisa kita atasi. Dengan cara apa? Dengan cara kita kembali kepada Pancasila. Tadi seperti yang dikatakan Profesor Mubiarto, sila pertama dan kedua sebagai dasarnya, sila ketiga dan keempat sebagai caranya atau alatnya, dan sila kelima sebagai tujuannya. Itu kemudian diderivasi dalam peraturan undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan daerah provinsi, peraturan gubernur, peraturan daerah kabupaten kota, peraturan bupati, sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sekali lagi harus menghiasi semua aturan perundang-undangan, tata urutan perundang-undangan tadi. Agar apa? Agar kita mampu tadi mengatasi kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, keterbatasan kesempatan kerja dan lapangan pekerja yang terbatas, kekurangan modal dan pemerataan pendapatan yang masih sangat timpang dan ada kesenjangan. Oleh karena itu, kita juga harus menggunakan parameter atau indikator yang jelas ya. Ukuran keberhasilan pembangunan nasional itu peningkatan GNP dan IPC. Bagaimana kemudian kita mampu makin meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai budaya tetap menghiasi sistem ekonomi kita, dan juga diutamakan keluhuran dan akal budi menjadi dasar dari segalanya. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kemudian berupaya untuk mewujudkan manusia Indonesia yang adil dan makmur, yang sejahtera, yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian betul-betul bisa memiliki kehidupan yang sustainable, yang berkelanjutan, sampai ke anak keturunan kita masih bisa menikmati Indonesia kita yang beragam, Indonesia kita yang bineka, Indonesia kita yang betul-betul menghargai kebersamaan, kesetaraan, dan juga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa sistem ekonomi kita, kalau teman-teman mau melihat secara nyata, teman-teman bisa main ke pasar tradisional. Teman-teman bisa main ke pasar-pasar di kampung teman-teman, di kecamatan teman-teman. Bandingkan dengan pasar modern, dengan toserba, dengan mall, dengan hypermarket ya, di mana intensitas pertemuan dan juga kedekatan terjadi di pasar tradisional. Para pembeli dengan penjual bisa bertegur sapa, bisa kemudian melakukan penawaran barang, harga, dan sebagainya, yang itu tidak bisa kita lakukan di pasar modern, yang itu tidak kita temukan di pasar besar seperti hypermarket, toserba, dan juga supermarket. Artinya apa? Sebetulnya sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan kita juga sistem ekonomi pasar ada dalam kenyataan sehari-hari, yang itu bisa kita lihat di masyarakat kita, yang itu bisa kita saksikan di masyarakat kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya teman-teman, saya harap jangan lupa untuk main ke pasar tradisional, main ke pasar-pasar kecil di kampung dan juga desa teman-teman. Nanti dalam materi kuliah kita pasca UTS ya, teman-teman akan saya ajak, saya beri tugas untuk teman-teman berkelompok ya. Ada yang bertugas untuk main ke pasar tradisional, ke pasar-pasar kecil, untuk melihat sistem ekonomi pasar kita itu betul-betul baik sekali ya, betul-betul ada sehari-hari di depan kita. Kurang lebih itu teman-teman yang bisa kita bicarakan dalam materi sistem ekonomi Pancasila ini. Semoga teman-teman bisa paham. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, teman-teman juga bisa baca dulu dalam buku referensi yang sudah saya miliki ya, buku pendidikan Pancasila yang teman-teman bisa dapatkan. Kemudian juga teman-teman bisa berkomunikasi dengan saya via channel YouTube ini dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk like ya, komen, dan juga share and subscribe ya, karena tentunya kemajuan channel ini juga penting untuk kita, untuk saya dan Anda semua, untuk kita semua, agar kemudian materi-materi pembelajaran yang ada di dalam channel YouTube ini, terutama tentang sistem ekonomi Pancasila ini, bisa terdistribusi kepada yang lain, bisa terdiseminasi kepada yang lain yang membutuhkan, agar kemudian betul-betul bisa dipahami bahwa sistem ekonomi Pancasila kita, sistem ekonomi kerakyatan kita adalah sistem ekonomi yang sesuai, yang kompatibel dengan keindonesiaan kita yang bineka, yang beragam, yang terutama soko guru perekonomiannya adalah koperasi. Bagaimana sistem masyarakat kita betul-betul mendasarkan pada pertanian. Makanya pertanian kita harus disesuaikan dengan zaman saat ini, yaitu dengan agroindustri. Bagaimana kemudian sistem pekerjaan kita di bidang maritim kemudian disesuaikan dengan kejadian, dengan kenyataan, dengan peristiwa, dan juga dengan kondisi saat ini yang betul-betul harus kemudian kompatibel ya. Bagaimana kita membangun, kita perlu punya jurusan maritim ya di kampus-kampus, kita perlu punya jurusan pertanian laut ya, perikanan laut, kita perlu punya jurusan
bagaimana budidaya rumput laut misalnya kan. Kita punya, sudah jelas kita punya beberapa perguruan tinggi di Indonesia punya teknologi industri pertanian, teknologi hasil pangan, mekanisasi pertanian. Jadi jangan hanya berhenti di industri manufaktur, tapi bagaimana membangun agroindustri, ya kan, membangun konsep maritim yang jelas. Masyarakat kita, anak-anak kita dididik untuk mempelajari tentang konsepsi maritim, ya. Tadi ada budidaya rumput laut dan sebagainya. Coba kita bisa berpikir sampai sejauh itu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.